Tak ada yang lebih menyakitkan bagi Real Madrid selain dijatuhkan berkali-kali oleh musuh yang sama di panggung yang berbeda. Namun dengan akhir yang selalu serupa, kehancuran. Di tahun yang mestinya jadi momentum kebangkitan, justru menjadi tahun penuh luka yang mengoyak harga diri klub sebesar Real Madrid. Bukan oleh takdir, bukan oleh kesalahan semata, melainkan oleh satu nama yang mereka benci lebih dari apapun, Barcelona. 4 kali bertemu, 4 kali dipermalukan. Sebuah tragedi yang tak akan mudah dilupakan di lembar sejarah El Clasico. Semuanya bermula di putaran pertama La Liga. Di Santiago Bernabeu, Madrid dibungkam 0-4 oleh Barcelona dalam laga yang terasa seperti pamer kekuatan Blaugrana. Lalu datang final Supercopa de España di mana Madrid mencoba bangkit, tapi lagi-lagi hancur dengan skor memalukan 2-5. Saat harapan mulai kembali tumbuh di Copa del Rey, mereka dipaksa menyerah 2-3 di partai final. Dan puncaknya, putaran kedua La Liga, laga yang jadi pelampiasan harga diri, malah menjadi luka keempat. Kalah 3-4 dalam drama penuh emosi di Stadion Olimpiade Luis Companys. 4 kekalahan, 4 luka, 4 pengingat bahwa dominasi tak selamanya abadi. Ini bukan sekadar musim buruk, ini adalah musim penuh penyesalan yang akan dikenang oleh setiap Madridista. Tapi sebelum kita lanjut, bagaimana cara Barcelona pecundangi Real Madrid dalam satu musim? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. El Clasico bukan sekadar pertandingan, tapi medan pertempuran abadi yang menyatukan sejarah, gairah, dan kebanggaan dalam satu benturan megah antara dua raksasa, Barcelona dan Real Madrid. Setiap pertemuan mereka adalah kisah epik yang ditulis dengan keringat, air mata, dan sorakan jutaan jiwa dari seluruh penjuru dunia. Di edisi terbaru El Clasico, Barcelona kembali mengukir babak kejayaan. Bermodalkan kekalahan 3-4 dari Inter Milan di semifinal Liga Champions, Barca mengawali laga dengan awalan buruk di hadapan publiknya sendiri. Mereka sudah dibuat tertinggal 0-2 dalam kurun waktu kurang dari 15 menit. 2 gol itu dicetak oleh penyerang andalan mereka, Kylian Mbappe. Bukan Barcelona racikan Hansi Flick namanya kalau tidak mampu melakukan comeback. Eric Blaugrana bahkan mampu leading 4-2 di penghujung paruh pertama berkat brace Rafinha. 34-45. Keunggulan 4-2 Barcelona atas Real Madrid tersebut tetap bertahan hingga turun minum. Di paruh kedua, dominasi Frenkie de Jong DKK tetap terjaga, tetapi mereka malah kecolongan 1 gol dari sang lawan. Madrid mampu membuat kedudukan menjadi 3-4 berkat hat-trick Mbappe di menit ke-70. Tak hanya menang, Barca juga tampil beringas, melumat pertahanan Madrid dengan total 16 gol, sementara hanya kebobolan 7. Sebuah pernyataan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Kemenangan di Stadion Olimpiade Luis Companys membuat Barca kian kokoh di puncak klasemen, sementara Liga Spanyol. Kini mereka mengumpulkan 82 poin dari 35 pertandingan. Secara matematis, Barca hanya membutuhkan 3 poin lagi, di mana koleksi 85 poin akan membuat mereka mengunci gelar La Liga. Itu karena Madrid maksimal mengumpulkan 84 poin jika menyapu bersih 3 laga tersisa. Pesta juara Barcelona bisa dilakukan saat mereka menghadapi Espanyol pada laga derby Catalunya alias pada jornada ke-36 di Stadion RCDE, Kamis 15 Mei 2025. Musim 2024-2025 menjadi mimpi buruk yang terus berulang bagi Real Madrid.
4 kali mereka berjumpa Barcelona. 4 kali pula mereka harus pulang dengan kepala tertunduk. Bukan hanya kalah, tapi dihancurkan, dibedah perlahan, dilucuti martabatnya, dan ditinggalkan dalam keheningan yang menyakitkan. Total 16 gol bersarang di gawang Los Blancos, sebuah luka yang terlalu dalam untuk disebut sekadar statistik. Pertanyaannya pun menggantung di udara. Kenapa? Kenapa Real Madrid selalu tak berdaya menghadapi Barcelona musim ini? Jawabannya ada pada satu sosok, Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu datang bukan sekadar membawa filosofi sepak bola. Ia datang membawa peta pertempuran. Ia mempelajari Real Madrid bukan sebagai lawan, tapi sebagai kelemahan yang harus dieksploitasi. Flick tahu bahwa Madrid adalah tim yang mengandalkan transisi cepat dan momentum. Maka ia menghancurkan mereka dengan sesuatu yang lebih mematikan, kontrol. Di bawah kendali Flick, Barcelona bermain dengan presisi militer. Penguasaan bola bukan lagi soal estetika, melainkan senjata untuk membuat lawan frustasi. Pergerakan pemain begitu terstruktur, seolah mereka menari di medan perang, dan setiap gerakan itu mematikan. Gavi dan Pedri menjadi mesin perang yang tak kenal lelah di lini tengah, sementara Lamine Yamal dan rekrutan-rekrutan baru menjadi tombak yang menusuk langsung ke jantung pertahanan Madrid. Flick juga menyulap pertahanan Barca jadi benteng kokoh. Setiap kali Madrid mencoba membangun serangan, mereka seolah menabrak tembok tak kasat mata. Bahkan para bintang seperti Bellingham dan Vinicius tampak kehilangan arah, seolah Flick telah membaca setiap gerakan mereka sebelum mereka sendiri mengambil keputusan. Tapi lebih dari itu, Flick memainkan permainan psikologis. Ia membuat timnya lapar akan pembuktian. Ia tanamkan satu pesan. Setiap kali kita melawan Madrid, kita bukan hanya bertanding, kita harus mendominasi. Dan dominasi itulah yang terjadi. Tidak dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang tajam. Dengan serangan yang rapi, dengan kemenangan yang tak memberi celah untuk berdalih. Musim ini bukan Real Madrid yang kalah, tapi mitos mereka yang runtuh satu persatu di tangan seorang jenderal bernama Hansi Flick.